Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Kita mau tidak mau, kita pasti berubah hari demi hari. Namun biarlah perubahan itu adalah produk daripada karya Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pengalaman hidup kita bisa mengubah diri kita. Perubahan itu bisa terjadi baik dalam kita gagal atau kita sukses. Sehingga orang lain mungkin ketika berjumpa dengan kita, mereka akan berkata, "Wah, dia sudah berubah ya." Atau mungkin yang lain berkata, dia sudah tidak ingat kepada kita lagi. Itulah perubahan. Saudara, perubahan yang baik tentulah diharapkan oleh orang. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa bisa saja terjadi perubahan hidup kita bukan mengarah kepada yang lebih baik, tetapi kepada yang lebih buruk. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian 45. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, 'Beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudara yang bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Fir'aun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir adalah milikmu.
Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Fir'aun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimnya 10 ekor keledai jantan. Dimuatinya dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf itu menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf telah mempunyai kedudukan yang berbeda dengan Yusuf yang dulu. Sekarang dia menjadi seorang yang memiliki kekuasaan. Dia dapat berbuat apa saja yang mau dia lakukan. Termasuk kepada saudara-saudaranya. Ketika kakak-kakaknya meminta pertolongan untuk makanan. Bagi Yusuf ini sebuah kesempatan. Kesempatan apa yang Yusuf lihat ketika keluarganya memohon pertolongan daripadanya? Saudara, Yusuf bukanlah seorang yang disebut kacang lupa kepada kulitnya. Justru bagi Yusuf, inilah kesempatan dia memelihara keluarganya. Apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini? Yang pertama, saudara tetaplah menjadi seorang yang bersahaja. Betapapun kita mempunyai prestasi ataupun kedudukan yang baik. Saudara, Amsal berkata di dalam Amsal 29 ayat 23, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Yusuf tetap menjadi seorang Yusuf yang bersahaja. Dia tidak menjadi seorang yang arogan, menjadi Yusuf yang berbeda. Meskipun Yusuf adalah seorang yang berbeda, karena dia seorang tangan kanan daripada Fir'aun. Tetapi Yusuf tetap adalah Yusuf yang bersahaja. Hal ini kita bisa dapatkan, dikatakan di ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir." Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan setiap orang bisa berubah, termasuk kehidupan saudara dan saya. Tapi perubahan apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik mungkin itu meningkat ataupun itu menurun, baik berupa kenaikan di dalam status kehidupan kita, ataupun tidak. Saudara, marilah kita menjadi seorang Kristen yang bersahaja, yang tidak perlu menjadi minder, namun tidak perlu menjadi congkak. Namun, kita ada sebagaimana kita ada, itu karena anugerah Tuhan. Dengan demikian kita memperlakukan orang lain, juga dengan kasih sayang dan rasa hormat. Saudara, hal ini berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua,
Saudara, ketika kita mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, janganlah kita berprasangka bahwa Tuhan sedang melakukan perkara yang merugikan kita. Namun sesungguhnya justru Tuhan hendak memakai kita untuk menjadi berkat yang lebih besar. Saudara, ini yang dikatakan di dalam ayat 7 dan 8. Yusuf berkata, "Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa dari Fir'aun, dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Bayangkan, saudara. Saudara, Yusuf awalnya adalah anak kesayangan Yakub. Lalu dia dibuang. Namun sekarang Yusuf menjadi pemelihara bagi keluarganya. Bukan itu saja. Yusuf berkata dia sebagai bapa daripada Fir'aun. Fir'aun bergantung kepadanya. Dia sebagai tuan atas seluruh istananya. Seluruh orang istana menghormati dia. Dia jauh lebih tinggi daripada orang-orang di istana Fir'aun. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yusuf mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, bahkan merendahkan dirinya. Tetapi Tuhan justru punya maksud supaya Yusuf bisa menjadi berkat yang lebih besar. Dan itu terjadi, saudara. Dia memberkati keluarganya. Namun dia memberkati Fir'aun, memberkati istana Fir'aun, bahkan memberkati seluruh Mesir. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita melalui masa-masa sulit, masa-masa yang mungkin kita mengalami penderitaan, saudara, jangan kita berprasangka buruk kepada Tuhan. Karena Tuhan punya maksud tersendiri. Dia ingin membentuk kita, dia ingin memakai kita, bahkan ingin memakai untuk perkara yang lebih besar. Sehingga hidup kita boleh menampakkan kemuliaan Tuhan. Mari berjalan bersama dengan dia. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, mari kita membangun kesaksian yang baik sebagai orang percaya. Saudara, kita perlu ingat bahwa sebagai orang percaya, kita adalah representatif Yesus Kristus. Namun bukan itu saja, kita juga adalah representatif dari orang-orang percaya yang lain di tengah-tengah lingkungan kita. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Dia menjaga kesaksian hidupnya di tengah-tengah istana Mesir. Saudara, di dalam ayat 16 dikatakan, ketika dalam istana Fir'aun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Saudara, mengapa Fir'aun dan pegawai-pegawai istana menerima dengan baik keluarga Yusuf? Saudara, saya yakin karena mereka sangat menghormati Yusuf. Dan Yusuf sangat memberkati istana Fir'aun. Dengan demikian, mereka menghargai keluarga daripada Yusuf. Saudara, kehadiran kita dimanapun kita berada sebagai orang percaya menjadi sangat penting. Kita adalah representatif Kristus di tengah dunia ini, di tempat di mana kita berada. Dan kita menjadi representatif orang-orang percaya di tengah dunia ini. Sehingga orang-orang bisa percaya kepada orang percaya melalui kehidupan kita. Sehingga kita boleh memuliakan Kristus. Ketika kita bisa dipercaya. Ketika kita menjaga kesaksian yang baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Marilah kita menjaga kesaksian hidup kita. Supaya kita sungguh-sungguh boleh memberkati banyak orang. Dan juga menjadi berkat bagi orang-orang percaya lain. Dan yang sangat terpenting adalah kita memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kesempatan yang Yusuf lihat adalah kesempatan untuk berbuat baik. Untuk menjadi berkat
bagi keluarganya. Ya Tuhan, kami bersyukur bagaimana Yusuf telah menjaga kehidupannya sedemikian rupa menjadi kesaksian di tengah-tengah istana dan di hadapan Fir'aun. Sehingga menjaga nama baik daripada keluarga Yusuf, menjaga nama baik daripada umat Tuhan. Sehingga mereka pun diterima dengan baik di istana Fir'aun. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh menjaga kesaksian itu. Ketika kami melalui masa-masa sulit, kami tetap percaya Tuhan sedang bekerja untuk memakai kami menjadi berkat, bahkan menjadi berkat yang lebih besar di dalam kehidupan kami, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.